Entah menghabiskan waktu berapa lama, yang jelas kini Uli sudah terlihat cantik. Gaun selutut berwarna navy membuat auranya sebagai Nyonya Wiraguna keluar. Bagian dada dan punggung yang terbuka, mulus bak porselin. Rambut yang dibiarkan terurai dengan gelombang-gelombang kecil akibat dari catokan menambah kecantikan Uli seperti wanita artis masa kini. Riasan tipis tapi terkesan berkelas. Segalanya kini yang ada di tubuh Uli sungguh tidak memperlihatkan kalau dia adalah seorang yang berasal dari desa. Wanita itu terlihat seperti orang-orang kota pada umumnya. Meski memang harus diakui bahwa gaya Uli sebelum ini juga baik-baik saja. Tidak terlihat kampungan. 4 tahun hidup di kota membuatnya bisa beradaptasi dengan baik. Terlahir dari keluarga kaya raya di desa nyatanya membuat Uli tidak seperti gadis desa pada umumnya. Padahal mau gadis desa atau gadis kota, sama saja, yang terpenting akhlaknya. Tapi sepertinya penampilan menjadi yang paling terpenting untuk saat ini. Bukan hanya saat ini, tapi juga untuk orang-orang banyak. Buktinya di luar sana, kalau kita tidak tampil dengan pakaian yang modern pasti kita akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Jadi sebenarnya di dunia ini, penampilannya adalah sebuah hal yang paling penting untuk mengubah pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Cantik, satu kata itu keluar dari mulut Arya saat dia melihat istrinya yang baru saja turun dari tangga. Jam masih menunjukkan pukul 3 sore kala Uli sudah siap. Sudah tampil cantik dan anggun berbeda dari biasanya. Semua itu dilakukan untuk menyambut sang adik ipar. Meninggalkan kesan saat pertama kali bertemu. Pandangan mata Arya tak bisa lepas dari istrinya yang bertubuh kecil itu. Dia terus saja menatap tanpa berkedip sedikit pun. Jujur ini adalah tampilan Uli yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh Arya. Padahal hanya sebuah tampilan sederhana. Wanita dengan dress selutut dan rambutnya yang dibuat ikal secara paksa. Namun, semua itu terlihat lebih indah di mata Arya. Uli terlihat lebih cantik, beda dari biasanya. Hingga mata Arya berkedip saat dia mengingat bahwa dirinya tidak boleh memuji Uli dengan cara membandingkan wanita itu yang semalam dan hari ini. Perempuan paling tidak suka jika dibandingkan. Termasuk dibandingkan dengan dirinya sendiri. Padahal itu adalah sebuah hal yang bagus untuk seorang wanita agar bisa lebih maju dalam memperbaiki dirinya sendiri. Ada apa menatap aku dengan cara seperti itu? Tanya Uli ketus pada suaminya. Tidak, aku hanya heran saja pada diriku sendiri. Seperti aku mengenalmu dengan baik sampai-sampai aku bisa memberikan kamu baju yang pas. Padahal aku tidak tahu ukuran bajumu. Arya tidak tahu harus mengatakan apa, jadi dia mengatakan itu saja. Mengatakan apa yang sama sekali tidak ada di kepalanya. Sepertinya begitu, jawab Uli pelan. Mau tidak mau tapi Uli harus mengakui bahwa dirinya memang harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada suaminya itu. Apa, pilihan aku bagus? Tanya Arya tak percaya. Mendengar pertanyaan Arya membuat Uli salah tingkah. Memandang ke segala arah. Dengan gugup, untunglah tamunya belum datang. Ya, pilihanmu bagus. Tapi, mungkin itu semua karena memang tubuhku yang bagus, makanya apa yang kamu pilihkan terlihat cantik saat aku kenakan. Mendengar penuturan Uli seperti itu membuat Arya kesal setengah mati. Dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa bisa seorang wanita memiliki gengsi yang menjulang setinggi langit. Arya menatap Uli dengan kesal.
Bisa-bisanya wanita itu berkata kalau karena tubuh yang bagus maka baju yang dibelikan Alia pun terlihat jadi lebih bagus. Apa susahnya tinggal mengatakan bahwa, ya baju yang kamu belikan sangat bagus dan cocok sekali di tubuhku, terima kasih banyak suamiku. Demi apapun di dunia ini rasanya Arya tidak ingin memberikan sesuatu apapun. Lagi untuk istrinya yang tidak tahu malu itu. Sudah dibelikan baju bagus bukannya terima kasih malah mengatakan dan memuji dirinya sendiri. Kenapa kamu? Tanya Uli pada suaminya. Arya memandang Uli sekilas. Dia sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya wanita cantik dengan gaun yang dia berikan itu kenapa tiba-tiba jadi jutek. Bukankah harusnya Arya sebagai suami yang jutek karena Uli tidak memuji apa yang baru saja berikan padahal dia sudah susah payah menelpon pemilik butik untuk segera mengantarkan baju itu sebelum Zoe datang ke rumahnya. Namun, sepertinya boleh melupakan apa yang telah dilakukan Arya. Uli bahkan tidak mengucapkan terima kasih dan malah memuji dirinya sendiri. Sanalah pergi siapkan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan adik iparmu. Arya sudah malas meladeni Uli. Biarkan saja istrinya itu melakukan apapun yang disukainya. Baru tinggal bersama 2 hari saja, tapi sudah membuat Arya merasakan pusing yang sesungguhnya dibuatnya. Tidak ada klopnya, romantis-romantisnya. Apalagi seperti pasangan suami istri pada umumnya. Semua itu jauh rumah tangga Uli dan Arya. Terkesan seperti seorang pasangan kekasih biasa. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu. Pasti kamu ingin aku mengucapkan terima kasih, kan? Tanya Uli dengan mata menyipit. Kini giliran Arya yang terlihat seperti orang salah tingkah. Bisa-bisanya Uli sekarang malah memojokkan dirinya. Memang benar jika Arya ingin Uli mengatakan itu, tapi tidak begini juga. Bukankah seharusnya memang begitu? Siapapun yang memberikan kita barang, kita harus mengucapkan terima kasih. Tanya Arya. Laki-laki tampan dengan sejuta pesona itu terlihat gagah berwibawa. Dia tidak ingin menunjukkan hatinya yang kini sedang ketar-ketir. Keadaan berbalik hanya dalam hitungan detik saja. Ya, memang harus seperti itu, jawab Uli santai. Malah Uli tak kalah santai dari Arya. Wanita itu terlihat lebih mendominasi keadaan daripada suaminya. Ini rumahku padahal, tapi mengapa seperti dirinya yang menjadi orang paling penting di rumah ini? Tanya Arya dalam hatinya. Karena jujur saja, Arya tidak bisa mengatakan itu pada Uli secara langsung, sebab tak ingin perang terjadi pada dirinya yang baru saja kembali ke kota 2 hari ini. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Uli serius pada Arya saat melihat gelagat aneh suaminya itu. Tidak ada, aneh saja. Ada seorang yang sudah dibelikan pakaian tapi tidak mengucapkan terima kasih, kata Arya menyindir Uli. Oh, jadi kamu tidak ikhlas membelikan ini untukku? Tanya Uli dengan mata melotot sambil berkacak pinggang. Bukan begitu, aku hanya aneh saja padamu. Sudah diberikan tidak mengucapkan terima kasih, kata Arya terbata-bata. Ternyata apa yang dikatakan orang soal tentang suami-suami takut istri benar adanya. Arya yang tidak tahu soal perasaannya pada Uli saja sudah merasakan seperti itu. Bagaimana lagi kalau nanti dia sudah mencintai Uli? Bisa-bisa segala hidupnya diatur oleh Uli. Lalu, bagaimana lanjutan cerita novel Mendadak Menikah? Subscribe channel ini untuk mengikuti kelanjutannya. Terima kasih.